Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anak kelas 5, hari ini kita memasuki KBM yang kedua, yaitu hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, pelajaran 2, yaitu pelajaran 2 masih di subtema 1 ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah menentukan ide pokok dalam paragraf. Kalau kemarin kita membahasnya tentang mencari yang mana sih namanya kalimat utama, sekarang di sini Bu Sofi akan membahas tentang menentukan ide pokok dalam paragraf. Sebelum kita membahas ini, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Nama lain dari ide pokok adalah gagasan pokok atau gagasan utama. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Jadi, kesimpulannya, dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya ide pokok atau ide pokok yang terdapat dalam kalimat utama, kemudian dilanjutkan oleh kalimat penjelas, barulah tersusun yang disebut dengan paragraf ya. Nah, diperhatikan ya. Ide pokok itu disajikan atau terdapat dalam kalimat utama. Jadi kalau misalkan kalian ingin tahu biasanya sih yang sering keluar kalimat utamanya yang mana, cari ide pokoknya kira-kira di mana nih. Nah, nanti kalian akan tahu di kalimat di bagian mana, apakah di awal atau di akhir. Perhatikan baik-baik. Kemudian dilanjutkan oleh kalimat penjelas, barulah menjadi sebuah paragraf. Nih ya, contohnya. Yang akan kita bahas itu adalah tentang alat gerak. Misalkan, ide pokoknya berarti alat gerak. Disajikan dalam sebuah kalimat, manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Berarti ini merupakan kalimat utamanya. Kebetulan ini letaknya di atas. Kemudian dilanjutkan oleh kalimat penjelas, alat gerak terdiri atas gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang. Alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Nah, dari sini sudah paham ya anak-anak ya, bahwa dalam sebuah paragraf itu ada yang namanya kalimat utama. Kalimat utama itu biasanya letaknya seperti yang Ibu Sofi jelaskan kemarin ya, ada yang letaknya di depan, ada yang letaknya di belakang dan sebagainya ya. Nah, di kalimat utama ini akan memuat ide pokok. Jadi ide pokok ini letaknya di kalimat utama. Di kalimat utama dalam sebuah paragraf. Lanjut lagi. Perhatikan contoh baik-baik ya. Manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Alat gerak terdiri atas alat gerak pasif dan aktif. Alat gerak pasif adalah tulang, sedangkan alat gerak aktif adalah otot yang menempel pada tulang. Disebut alat gerak aktif karena ototlah yang menggerakkan tulang sehingga tulang dapat bergerak. Nah, dari sebuah paragraf ini merupakan rangkaian dari slide sebelumnya. Nah, ya kan? Ada kalimat penjelas, kalimat utama, dan intisarinya yaitu ide pokok. Maaf. Lanjutnya. Nah, jika disusun menjadi paragrafnya bentuknya seperti ini, kemudian dapat kita tarik mana yang dinamakan kalimat utama. Nah, kalimat utamanya itu adalah, mana nih kursornya? Kalimat utamanya itu ini, letaknya ada di atas, yang Ibu garis bawahin, yang ada ide pokoknya. Nih, ada ide pokok alat gerak. Jadi ide pokoknya itu alat gerak yang disajikan dalam sebuah kalimat utama, yaitu manusia dan hewan vertebrata memiliki alat gerak. Sedangkan mulai dari alat sampai dengan bergerak, ini merupakan kalimat penjelas. Sudah paham anak-anak? Nah, selanjutnya tugas untuk kalian anak kelas 5B, buatlah sebuah paragraf, satu paragraf saja. Kemudian tentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Jangan lupa ya, ide pokok itu letaknya berada di kalimat utama, disajikannya dalam kalimat utama ya. Kalimat utama letaknya kalau tidak di depan, itu berada di akhir paragraf. Seperti itu anak-anak, bisa difahami? Nah, nanti di sini Ibu mintanya membuat paragrafnya boleh berupa alat gerak hewan, boleh juga berupa cerita tentang hewan juga boleh, ya, bebas untuk kalian. Yang
penting kaitannya tentang tema pembelajaran tema 1, yaitu tentang alat gerak hewan. Berarti kaitannya tentang hewan, mau cerita tentang hewan, mau cerita tentang alat gerak hewan dan lain sebagainya. Intinya kalian bebas disuruh membuat sebuah paragraf. Nanti bisa ditentukan ya. Mungkin cukup sekian anak-anakku. Selamat mengerjakan untuk kelas 5B. Good luck ya. Semoga berhasil. Tetap semangat dalam belajarnya. Insya Allah untuk info pembelajaran hari Senin akan Ibu sampaikan hari ini juga ya. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.